Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Masjid Arafah, para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap senantiasa sujud, tunduk, patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman kamil, iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap hambanya tempat yang sangat mulia, yang sangat prestisius, yaitu surga. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Transaksi yang Allah tawarkan kepada kita adalah transaksi yang termahal, yang tidak bisa digantikan dengan harta dunia apapun. Maka oleh karena itu, mestinya kita bergegas untuk menyambut tawaran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keuntungan yang besar yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ciri-ciri khusus ya ahli surga atau calon penghuni surga yang telah Allah tetapkan, yang bisa kita lihat dan insya Allah bisa kita siapkan masing-masing agar kita termasuk dari nominasi para penghuni surga ini. Siapakah itu? Yang pertama adalah al-imanu billahi ta'ala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertahankan keimanannya, meningkatkan keimanannya sampai akhir hayatnya. Dan orang-orang seperti ini sudah barang tentu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Jika kita, keluarga kita, semua anak keturunan kita ingin bertemu kelak di surga, maka mari kita bangun, kita kokohkan keimanan itu pada kita, diri kita, keluarga kita dan semua keturunan kita. Yang kedua, al-i'rad 'anil laghwi. Di antara ciri para penghuni surga adalah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bernilai, hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan, apalagi keuntungan akhiratnya. Sehingga orang-orang yang menjadi penghuni surga ini dia sangat cerdas, selalu memilih dan memilah mana yang mendatangkan keuntungannya bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya, apapun bentuknya, baik berupa hiburan, kesenangan, atau barang-barang yang mungkin mubah baginya, halal baginya, tapi dia senantiasa menghitung-hitung apakah ini akan membawa keuntungan bagi saya sehingga bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang berusaha keras untuk menghindari diri dari
melakukan, mendapatkan atau memanfaatkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat keberuntungannya bagi dunianya, apalagi bagi akhiratnya. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa dengan hadirnya teknologi di depan kita. Ini seringkali melalaikan kita. Banyak hal yang semestinya tidak perlu kita perhatikan dengan serius, atau kita jadikan sebagai momen yang kita ambil waktunya terlalu banyak. Tapi ternyata teknologi ini seringkali melalaikan kita. Ya, banyak di antara kita lupa bahwa yang harus kita perbanyak, ya, kesempatannya adalah memperbaiki diri, kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas keilmuan kita, sebagai bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada uzzakah. Di antara ciri penghuni surga adalah orang yang menunaikan zakat. Kewajibannya untuk menunaikan zakat senantiasa dia ingat-ingat selalu, karena dia yakin bahwa dengan menunaikan zakat ini Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang telah dia keluarkan. Dan yang keempat adalah hifdzul furuj. Ciri penghuni surga adalah senantiasa menjaga kehormatannya, auratnya, kemaluannya, baik di tengah-tengah keluarganya atau bahkan di masyarakat luar. Apalagi sekarang ini media sosial menjadi lahan atau media yang seringkali tidak disadari. Banyak di antara manusia mempertontonkan auratnya. Orang-orang calon penghuni surga, mereka betul-betul sangat berhati-hati untuk menjaga kehormatannya, kemaluannya, dan juga auratnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada amanah. Calon penghuni surga mereka senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan amanahnya, baik amanah yang sifatnya berkaitan dengan keluarganya, amanah yang sifatnya berkaitan dengan orang lain, apalagi amanah yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diupayakan untuk ditunaikan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang keenam adalah at-taqwa. Calon penghuni surga mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa. Takwa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap tempat, setiap saatnya. Dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala aina makanu, dimanapun dia berada. Kemudian yang ketujuh as-sidqu. Ciri penghuni surga adalah dia adalah orang-orang yang jujur. Jujur pada dirinya sendiri, jujur pada orang lain, apalagi jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir adalah at-taubah. Para calon penghuni surga senantiasa membersihkan dirinya dari dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil apalagi dosa yang besar, karena dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha suci, maha bersih. Zatnya tidak akan menerima kecuali yang suci, kecuali yang bersih. Inilah 8 ciri para penghuni surga yang bisa kita lihat, bisa kita praktekkan, bisa kita penuhi nominasi ini ketika kita masih hidup di dunia. Adapun di sana ada keterangan juga nanti di akhirat ketika hamba-hamba Allah sudah dimasukkan ke dalam surga, maka mereka juga punya ciri khas secara fisik, ya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang kita ringkaskan bahwa di antara ciri khas mereka para penghuni surga nanti di akhirat kelak adalah satu, mereka tidak pernah tua, ya, tidak pernah tua. Kedua, mereka tidak mempunyai jenggot, ya. Ketiga, tinggi mereka seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta atau lebih daripada 30 meter lebih.
seperti pohon korma. Jadi mereka tinggi sekali, tidak punya jenggot, umurnya minimal 33 tahun, tidak ada yang lebih. Dan umur mereka di surga nanti kelak tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, selamanya akan tetap muda ya. Dan mereka adalah orang-orang muda, tampil dengan begitu gagah, semuanya baik laki-laki atau perempuan dibuat muda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir yang perlu kita lakukan apa? Amalan-amalan apakah yang bisa menjadikan kita masuk dalam nominasi para penghuni surga? Ada sekitar 10 amalan yang perlu kita lakukan. Kalau tadi sudah ciri-cirinya secara umum, kemudian ciri-ciri penghuninya di akhirat kelak, yang terakhir adalah 10 amalan yang perlu kita lakukan agar kita dimasukkan ke dalam ahli surga. Amalan yang pertama adalah bacalah senantiasa setiap kali selesai sholat, diusahakan untuk membaca ayat kursi ya, membaca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, lakukanlah sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari ya, 12 rakaat dalam sehari, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum fajar, 12 rakaat. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin thintaya ashrata raka'atan tatawwa'an ghairal faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba muslim yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat selain fardu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan baginya rumah di surga. Barangkali di antara sahabat kita, tetangga kita, mereka rumahnya sederhana di dunia, tapi siapa tahu mereka justru adalah orang-orang yang akan punya rumah paling mewah di akhirat kelak. Kenapa? Karena mungkin dia menjaga sholat sunnahnya 12 rakaat ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, amalan yang ketiga adalah imtithalul akhlaq al-hasanah, berusaha menghiasi diri mempunyai akhlak yang baik ya. Karena akhlak yang baik ini akan mendekatkan para pemiliknya bersama dan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, al-hirsu 'ala at-tahara ba'da kulli hadatsin, yakni al-wudu. Berusaha sekeras mungkin agar senantiasa dalam keadaan suci, menjaga wudunya. Ini sebagaimana hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar terompahnya Bilal ya, sudah sampai surga. Maka Rasulullah bertanya kepada Bilal ya, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku apa yang menjadikan kamu masuk surga ya. Amalan apa di dalam Islam menurut kamu yang menjadikan kamu bisa masuk surga? Kemudian beliau menjawab, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tuhur wa ma kutiba li an usalli. Tidaklah aku melakukan suatu amalan yang paling dianjurkan di dalam Islam kecuali aku senantiasa bersuci, baik di siang hari atau di malam hari. Dan setelah itu dalam keadaan suci, setelah wudu saya senantiasa melanjutkan untuk sholat 2 rakaat ya. Kemudian yang kelima, al-hirsu ala ada'is salawat al-mafruḍah fil masjid. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga komitmen melanggengkan sholat-sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian yang keenam, adaul haji al-mabrur lillahi subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah haji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwa orang yang berangkat haji, dia tidak melanggar aturan-aturan haji,
maka tidak ada balasannya kecuali surga. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan yang ketujuh, imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan semua hal yang bisa menghalangi di jalan, apapun, baik yang kecil apalagi yang besar, ya. Dan yang kedelapan, at-ta'affuf an su'alin nas, berusaha untuk tidak mengemis atau meminta-minta kepada manusia, menjaga kehormatan dirinya. Dan yang kesembilan, al-ihsan ilal banat, berbuat baik dalam mengasuh anak-anak putrinya. Ini unik ya, unik ya. Karena apa? Karena mengasuh anak putri berbeda dengan putra, lebih ruwet, lebih membutuhkan kesabaran. Dan ini ceritakan bahwa suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidah Aisyah, kemudian datanglah seorang pengemis, ya. Dia membawa dua anak perempuan, datang kepada Sayyidah Aisyah dan meminta. Kemudian Sayyidah Aisyah tidak punya apapun kecuali satu biji korma, maka diberikanlah kepada sang pengemis perempuan tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah itu ibu dari anak tadi membelah dua korma dan dibagikan kepada kedua anaknya. Yang satu untuk anak yang satu untuk anak yang kedua. Dan ibu tersebut tidak memakan sedikit pun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan semangatnya, motivasinya kepada siapa saja seorang ibu, orang tua yang mendidik anaknya. Manubtiliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitram minan nar. Barang siapa yang bersabar untuk merawat anak-anak perempuannya, dia menghadapi halangan apapun, kecuali mereka akan menjadi penghalangnya dari neraka. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melanggengkan wirid yang mengantarkannya ke surga, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang insya Allah bisa kita lakukan dan bisa mengantarkan kita mendapatkan tiket menuju surga. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semuanya, dan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita termasuk menjadi ahli surga. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.